Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, juga nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ta'lim sambil menunggu tiba waktu sholat berikutnya, di mana pada ini semua terdapat keutamaan yang sangat-sangat besar. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada Jumat ba'da maghrib malam Sabtu kita mempelajari tafsir Al-Quran, ya sedikit-sedikit. Ya, insya Allah yang penting continue itu insya Allah lebih baik, ya. Mudah-mudahan dengan kita terus mempelajari tafsir Al-Quran ini membantu kita di samping semakin faham isi Al-Quran, juga membantu kita dapat istiqomah di atas agama Allah, karena Al-Quranul Karim memuat motivasi dan peringatan agar kita senantiasa tetap berada di atas agama Allah, dan peringatan agar kita tidak mengikuti jalan orang-orang yang menyimpang dari agama Allah. Baik, kalau tidak salah kita sudah sampai pada ayat ke-23 mungkin ya. Betul ya Pak ya? Mungkin ya, insya Allah. Baik, sebelum kita baca ayat 23 sampai 25, di sini ada semacam tema yang akan kita kandungan secara umum. Ayat 23 sampai 25 menerangkan kemukjizatan Al-Quran, yang menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar berasal dari sisi Allah. Yang kedua, di dalam ayat 23 sampai 25 juga terdapat tantangan kepada kaum musyrik, ya, mengenai Al-Quran. Kalau memang Al-Quran bukan berasal dari Allah, buatan Nabi Muhammad SAW, mereka bisa enggak membuat yang semisal dengan Al-Quran? Kemudian juga di dalamnya terdapat bukti kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Ya, bagaimana beliau ya bisa menyampaikan berita orang-orang terdahulu, para nabi, kisah orang-orang terdahulu. Dari mana ini semua kalau bukan wahyu? Juga menerangkan balasan orang-orang kafir, juga menerangkan balasan orang-orang yang beriman. Baik, kita semua mungkin membaca bersama-sama. Saya bacakan dulu, mungkin bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Silakan.
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Ya, cukup. Sama sampai 25 coba kita pelajari tafsirnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina. Jika kamu meragukan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami. Kita lihat pengantar. Kalau ayat sebelumnya, kalau kita lihat kan ayat sebelumnya bunyinya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah oleh kalian Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kalau ayat sebelumnya menguatkan dasar agama yaitu tauhid agar manusia menyembah hanya kepada Allah, maka pada ayat ini Allah menguatkan dasar yang kedua yaitu kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah ditunjukkan oleh ayat sebelumnya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang ini, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini kan asyhadu alla ilaha illallah. Maka pada ayat yang 23 ini menguatkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari mana buktinya? Kita lihat di sini. Dan jika kamu meragukan Al-Qur'an, yakni orang yang masih meragukan kalau sebelumnya tidak mengenal, tidak mengetahui yang hak, lalu diterangkan yang hak itu karena yakni dia tidak beriman karena jahil atau karena tidak tahu, maka selama dalam hatinya ada niat mencari yang hak, insya Allah dia mudah mengikuti, ya, dengan melihat tanda-tanda kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Adapun orang yang memang dalam dirinya ada sifat menentang, ya, sudah tahu yang hak tetapi dia tidak mau mengikuti, maka orang ini tidak mungkin rujuk dan mengikuti, ya. Demikian juga orang yang meragukannya dan niat untuk mencari yang benar tidak jujur, maka umumnya juga tidak mau mengikuti, ya. Kita lihat, jadi gini,
tergantung keadaan orang. Kalau orang tidak beriman karena tidak paham dan dalam hatinya ada niat untuk mengetahui yang hak, maka insya Allah dia mudah mengikuti. Tapi kalau dalam hatinya tidak ada niatan untuk mencari yang hak dan dari awal sudah menentang, padahal dia tahu akan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini sulit untuk diharapkan beriman. Nah, dan jika kau meragukan Al-Quran, yakni yang kami turunkan kepada hamba kami, ya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lihat di sini, ya. Yang jika kalian wahai orang-orang kafir meragukan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang padahal beliau tidak mengenal tulis baca atau baca tulis, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebut ummi. Ummi artinya tidak bisa membaca, ya, dan menulis. Makanya kan ketika malaikat Jibril alaihi salam datang kepada beliau menyuruh beliau membaca, apa kata beliau? Ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca, ya. Dan kalian mengira bahwa ia bukan dari sisi Allah, ya. Maka Allah lanjutkan dengan ayat berikutnya. Maka cobalah buat yang semisal dengan Al-Quran. Sebelum kita bahas itu, kira-kira apa hikmah kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan ummi, tidak bisa membaca dan tentunya menulis juga. Kira-kira apa hikmahnya, Pak? Kenapa Allah jadikan? Ya, menghindari fitnah, betul. Ya, supaya tidak ada anggapan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu ini karena beliau belajar dari kitab-kitab sebelum Al-Quran, Taurat, Injil. Kalau beliau bisa membaca, pasti orang akan menyangka itu yang beliau sampaikan itu merupakan hasil salinan beliau atau hasil beliau belajar membaca Taurat dan Injil. Kemudian dibuatlah kesimpulan Al-Quran ini, ya. Sedangkan beliau tidak bisa membaca. Dari mana ini semua kalau bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat hamba kami oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan kedudukan yang besar bagi Nabi Muhammad SAW. Ini kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebut dengan hamba kami sudah menunjukkan apa? Kedudukan tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena disandarkan kepada Allah, hamba kami. Sama seperti firman Allah, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya hamba Allah di sini. Jadi pernyataan hamba Allah, hamba kami, ya, ini sudah menunjukkan kedudukan besar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa'tu bisurah, maka buatlah, ya, buatlah satu surah yang semisal dengan Al-Quran, ya, satu surah, nggak banyak, nggak satu kitab, tapi satu surah aja. Kalau satu surah kan masih lebih ringan daripada satu kitab. Kalau kitab kan terdiri dari banyak surah, tapi ini cuma satu surat aja, ya. Ayat nomor 80 kita lihat. Ayat ini merupakan tantangan bagi mereka yang meragukan tentang kebenaran Al-Quran, ya, di mana Al-Quran tidak dapat ditiru walaupun hanya dibuat satu surah. Ya, meskipun mereka yang coba membuat satu surah itu mengerahkan semua ahli sastra, semua ahli bahasa, ya, dikumpulkan. Kira-kira bisa enggak, yakni membuat satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran. Dan ini merupakan menunjukkan kemukjizatan Nabi Muhammad SAW, ya. Wad'u syuhada'akum, dan ajaklah penolong-penolongmu, yakni yang kamu inginkan selain Allah, baik sesembahan kamu maupun orang-orang yang bisa membantumu. Ya, ada yang menafsirkan menurut Mujahid, wad'u syuhada'akum juga para hakim yang fasih, yang bisa menyusun kalimat yang bagus, yang indah. Coba dikumpulkan semua para ahli sastra, ahli bahasa, orang-orang bijak, ya, dikumpulkan dan coba buat yang semisal dengan Al-Quran, ya. In kuntum shadiqin, jika pernyataan engkau benar, kalian benar bahwa Al-Quran itu misalnya buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nanti kita akan lihat setelah ini. Ya. Maka kata Allah, fa illam taf'alu, jika kamu tidak mampu membuat satu surah saja, walam taf'alu, dan kamu pasti tidak akan mampu. Ya. Pernyataan Allah pasti mereka nggak akan mampu. Ya. Kita lihat nomor 82. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menantang manusia ketika mereka beranggapan bahwa Al-Qur'an adalah buatan manusia dan bukan firman-Nya untuk pertama membuat satu kitab yang sama dengan Al-Quran di surah Al-Isra ayat 88. Jadi tantangan Allah kepada manusia pertama adalah coba buat satu kitab 30 juz semisal Al-Quran. Nggak bisa juga, Allah kasih tantangan yang lebih ringan lagi. Coba buat 10 surah aja, 10 surah yang sama dengan Al-Quran di surah Hud. Dan ketika mereka tidak sanggup juga, maka Allah menantang dengan ayat ini, satu surah aja deh kalau gitu yang bisa menandingi Al-Quran. Jadi pertama menantang satu kitab seperti Al-Quran, ternyata nggak bisa. Ya sudah 10 surah, ternyata mereka nggak bisa. Allah tantang lagi ya satu surah gitu ya di ayat ini, ternyata mereka juga nggak bisa. Dan ini menunjukkan kebenaran Rasulullah SAW dan apa yang beliau bawa. Ya. Di samping itu, ya, bagaimana mungkin makhluk yang diciptakan dari tanah, ya, manusia sanggup mengatakan perkataan yang sama dengan perkataan Allah Rabbul Alamin. Ya, makhluk yang memiliki kekurangan dan fakir, ya, menandingi perkataan Zat yang Maha memiliki kesempurnaan secara mutlak. Ya, setiap orang yang memiliki rasa bahasa dan pengetahuan tentang berbagai macam perkataan pasti akan mengetahui perbedaan yang tampak ketika Al-Quran ini dibandingkan dengan perkataan ahli sastra. Ya. Jadi gini, nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Ya. Di sini saya sebutkan contoh-contoh kemukjizatan Al-Quran dari sisi bahasa. Ya. Ini karena panjang, maka saya ambil Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, barang siapa yang mentadabburi Al-Quran, maka ia akan mendapatkan di dalamnya sisi-sisi kemukjizatan Al-Quran dengan beraneka ragam, yang tampak maupun yang tersembunyi dari sisi lafaz maupun dari sisi makna. Ya. Misalnya firman Allah Ta'ala, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Lafaz-lafaznya disusun dengan rapi dan maknanya rinci, ya, atau lafaz-lafaznya rinci dan maknanya rapi, ya. Setiap lafaz dan maknanya fasih, jelas, tidak dapat ditandingi dan tidak dapat disamakan. Al-Quran memberitakan tentang hal yang gaib di masa lalu dan yang akan terjadi dan ternyata sesuai dengan kenyataan. Ya, seperti tentang dikalahkannya bangsa Romawi dan setelah berapa tahun kemudian bangsa Romawi akan mengalahkan bangsa Persia sesuai dengan kenyataan. Ya. Nah, ini sekedar ini secara umum semuanya adalah hak dan benar, adil dan merupakan petunjuk, tidak ada yang kacau, dusta dan dibuat-buat. Sebagaimana pada syair-syair orang Arab dan selainnya yang dipenuhi dengan kedustaan dan perkara-perkara yang kacau, karena syair mereka tidak menjadi baik kecuali dengannya. Nah, sekarang kita lihat di sini pernyataan ulama akan fasihnya Al-Quran. Ya. Ya, sendiri sana, di antara di belakang situ, di sana ini. Nah, kata Abu Isa Ar-Rumani, ya, adapun balaghah sastra Al-Quran maka sastra ada 3 tingkatan. Yang paling tinggi, ada yang sedang dan ada yang di bawahnya. Yang paling tinggi itulah yang menjadi mukjizat, yaitu balaghah atau sastranya Al-Quran. Sedangkan yang berada di bawahnya adalah balaghah sastra para sastrawan. Ya. Namun balaghah itu bukan hanya memahamkan makna. Maksudnya kita akan mengetahui sisi tingginya sastra Al-Quran, ya. Itu nanti setelah ini saya akan kasih contoh. Ini masih pengantar.
Sedangkan yang berada di bawahnya seperti balaghah para sastra. Namun balaghah itu, sastra itu bukan hanya ketika menerangkan jelas maknanya, ya, karena terkadang dapat dipahami perkataan dua orang yang berbicara, di mana yang satu fasih sedangkan yang satu tidak. Demikian juga balaghah bukan hanya mewujudkan lafaz yang sesuai dengan makna, maksudnya jelas. Ya, karena terkadang lafaznya sudah sesuai dengan makna namun isinya tidak enak didengar. Ya, membuat jauh dan terlalu menyusahkan. Bahkan balaghah atau menyampaikan makna, nah ini dia sastra. Yang dimaksud dengan sastra adalah menyampaikan makna ke hati, ya, menyentuh ke hati, tampilannya indah, ya. Dan ini hanya ada pada Al-Qur'an, ya. Sekarang kita lihat contoh-contohnya, ya. Saya akan kasih contoh tingginya sastra Al-Qur'an di sini. Ya. Mengenal kemukjizatan yang pengantar ilmu balaghah. Ya. Kita sekarang bahas begini. Dalam ilmu bahasa ada namanya ilmu balaghah atau sastra, ya. Sastra. Kalimat dikatakan sastra. Sastra itu apa namanya kalau bahasa kitanya? Memiliki kelebihan, ya, kejelasan, indah dan enak didengar, ya. Nah, syarat fasih atau sastranya indah adalah ketika pada kalimat tersebut, ya, pertama pada kata tersebut, ya, tidak terdapat huruf yang sulit diucapkan, juga tidak menyalahi kaidah tata bahasa, dan tidak terdapat kata-kata yang asing. Contoh yang huruf yang sulit, yang apa namanya, yang sulit diucapkan, adzoshu, hu, ini berat diucapkan di lisan, ya. Sedangkan contoh yang menyalahi kaidah tata bahasa, mau dadah, ya. Sebentar, ini anak nggak tahu kali pipis di mana takutnya. Ya. Jadi kita sekarang pelajari sastra Al-Qur'an, tingginya sastra Al-Qur'an dari sisi bahasa. Ya. Kemudian juga kalimat dianggap tinggi sastranya ketika tidak terdapat kata yang asing. Contoh kata yang asing ini ifron ko'a, taka ka'a. Jadi gini kalau bahasa kitanya, ya. Kalimat dikatakan fasih, pertama nggak ada kata-kata yang sulit untuk diucapkan. Apa coba dalam bahasa Indonesia kata yang susah diucapkan? Apa kira-kira? Apa? Ada huruf yang susah mungkin diucapkan. Kalau dalam bahasa Arab ini contohnya ini, adzoshu, agak susah. Saya lebih perjelas lagi gini. Syarat fasih pada kalimat adalah ketika tidak ada kalimat atau kata yang sulit dibaca, ya, sulit dibaca di lisan. Kemudian kalimatnya selamat dari menyalahi kaidah tata bahasa dan selamat dari makna yang tidak jelas. Jadi suatu kalimat dianggap sastranya bagus ketika pertama tidak ada kata yang susah diucapkan. Apa contoh bahasa Indonesia kata yang susah diucapkan? Misalnya kata apa? Kalau ini udah biasa kita, ya. Apa? Pokoknya ada, kalau ada seperti itu berarti itu nggak fasih. Yang kedua, susunannya berantakan, nggak sesuai dengan tata bahasa, ya. Termasuk mungkin menggunakan kata-kata yang sudah tidak baku lagi. Kemudian juga maksudnya pun
tidak jelas kata ini apa maksudnya, karena ejaan lama. Nah itu dianggap fasih nggak kalau seperti ini? Tidak fasih. Contoh dalam bahasa Arab di sini, walaisa qurba qabri harbin qabru. Ini susah dibaca, ya. Walaisa qurba qabri harbin qabru, ya. Kemudian contoh yang susunannya lemah, jaza banuhu abal gilan an kibar wa husni fi'lin kama yujza sinimar. Ini susah mengartikannya karena susunannya nggak sejalan dengan tata bahasa. Ini kita mengartikan setelah kita memikirkan lama. Masyarakat yang memberi gelar dengan Abul Gilan, ya, memberi Abul Gilan balasan karena ia telah tua di samping perbuatannya yang baik. Namun balasannya seperti sinimar, dibalas perbuatan baik dibalas dengan keburukan. Juga tidak terdapat takkid, susunan yang tidak jelas maksudnya. Jafakhat wahum la yajfahuna biha bihim syiamun alal hasad al agor dalain. Ini susah, ya. Nah ini contoh-contoh kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang nggak jelas, susah untuk diucapkan dan mengandung kata-kata yang asing, susah dipahami. Nah beda dengan Al-Quran, ya, dari mulai menggunakan kata yang mudah dipahami, susunannya sejalan dengan tata bahasa. Yang ketiga juga Yang ketiga tidak susah diucapkan di lisan. Contoh misalnya surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di samping ini kan, pertama kata-kata yang ada di ayat ini nggak ada satupun kata yang gharib dalam bahasa Arab, kata-kata yang asing didengar sama orang Arab, biasa mereka. Yang kedua, susunannya pun indah, susunannya sejalan dengan tata bahasa Arab dan indah juga. Di lafaznya pun akhirannya sama, dal-dal semua, ya kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah ini contoh tingginya sastra Al-Quran, ya, tingginya sastra Al-Quran. Ya, memang karena ini bukan bahasa kita terkadang tidak merasakan akan tingginya sastra Al-Quran karena bukan bahasa kita. Kalau ini bukan bahasa kita, ya, ini kita akan tahu ini luar biasa, ya, luar biasa, ya. Nah, ini luar biasa. Nah, makanya di sini kata Abu Isa Ar-Rumani, ya, bahwa balaghah yang paling tinggi adalah ada pada Al-Quran, karena dalam Al-Quran menyampaikan kalimat menyentuh ke dalam hati, ya, tampilannya pun indah, menarik, ya, dan menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak asing, gitu. Nah ini ada dalam Al-Quran, ya. Kita lihat misalnya di sini, supaya nyambung, ya. Di sini mana itu? Anda juga akan menemukan kalau dibandingkan dengan syair, kadang-kadang panjang, namun pada umumnya dipakai untuk menyifati hal-hal yang rendah, untuk menyifati wanita, kuda, minuman keras, nggak ada manfaatnya. Atau memuji orang tertentu, membicarakan tentang hal-hal yang tidak ada faedahnya, kuda, unta, peperangan, suatu kejadian, sesuatu yang ditakuti binatang buas, atau kejadian-kejadian tertentu yang tidak ada faedahnya apa-apa, selain menunjukkan kemampuan seseorang pembicara terhadap sesuatu yang samar atau kecil. Ya, kemudian adapun Al-Quran maka seluruhnya fasih dengan sastra yang paling tinggi bagi orang yang mengetahui hal itu secara rinci maupun secara garis besar, ya. Jika kita perhatikan beritanya, maka kita akan temukan sangat manis sekali, baik yang panjang maupun yang singkat, yang diulang maupun yang tidak diulang. Dan setiap kali diulang maka semakin manis dan tinggi, tidak usang karena sering diulang. Sini diam. Ya. Dan tidak bosan juga. Abis ini kita akan lihat contoh-contohnya, ya. Sekarang kita lihat misalnya, ya,
kisah dalam Al-Quran. Satu saja, surah Yusuf. Ya, surah Yusuf. Bagaimana indahnya Al-Quran ketika bercerita. Ya. Atau surah Al-Qasas. Ya. Mana nih? Surah Al-Qasas. Kita lihat supaya semakin jelas tingginya sastra Al-Quran. Surah Al-Qasas. Ketika bercerita dengan gaya bahasa yang indah sekali. Ya. Nah, kita lihat surah Al-Qasas. Nah, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Tasim Mim, tilka ayatul kitabil mubin, natlu alayka min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Tasim Mim. Ya. Ini adalah ayat-ayat kitab yang nyata. Kami bacakan kepadamu berita Musa dan Fir'aun dengan benar bagi kaum yang beriman. Ya. Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun telah berlaku sewenang-wenang di muka bumi, menjadikan penduduknya berpecah belah, menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki dari mereka Bani Israel, dan membiarkan hidup wanitanya. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang mengadakan kerusakan. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Kami hendak memberikan nikmat kepada mereka yang tertindas itu, dan kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin dan orang-orang yang mewarisi negeri Mesir dan seterusnya. Nah, ini contoh kisah ketika menyebutkan kisah indah, ya. Belum kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, jadi dari sini kita akan mengetahui, ya, meskipun para sastrawan, ahli bahasa mereka berkumpul untuk membuat, pertama kan Allah tantang membuat satu kitab 30 juz. Ternyata nggak bisa. Ya sudah dikurangi membuat 10 surah. Nggak bisa juga. Ya sudah dikurang jadi 1 surah aja. Ternyata nggak bisa juga. Ya. Karena kita lihat di sini, ya. Saya kasih terakhir satu contoh lagi. Supaya lebih jelas lagi. Mana di sini? Kemukjizatan Al-Quran dari sisi bahasa. Mengenal kemukjizatan Al-Quran. Ya. Ada yang namanya misalnya contoh bagaimana mudahnya mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran, ya. Firman Allah Ta'ala, ya, Qila ya Nuh ihbita bisalamin minna wa barakatin alaik wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna adabun alim. Di sini huruf mim diulang sebanyak 16 kali. Namun para pembaca Al-Quran tidak merasakan kesulitan dalam membacanya dan tidak terasa berat. Contoh lainnya di surah Al-Maidah. Huruf Qaf yang biasa berat dalam bahasa Arab jadi ringan. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Di sini diulang huruf Qaf sebanyak 10 kali. Padahal sifatnya berat diucapkan.
syiddah tertahan suara, qalqalah, jahr, tapi ringan ketika dibaca, ya. Nah, ini dari sisi hurufnya saja. Yang berat jadi ringan kalau sudah masuk ke dalam Al-Quran. Sedangkan dari segi lafaznya ada istilah jinas. Jinas itu adalah lafaz sama tapi dalam satu ayat disebutkan beda arti. Contoh dalam Al-Quran di surah Ar-Rum 55. Wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah kadzalika kanu yufakun. Dan pada hari tibanya as-sa'ah. Sa'ah di sini yang pertama hari kiamat. Yang kedua ma labithu ghayra sa'ah. Sa'ah yang kedua bukan hari kiamat tetapi beda lagi. Artinya sesaat. Bagaimana dalam satu kalimat ada dua kata disebutkan secara bersamaan, tapi satu mengandung arti begini, satu mengandung arti yang lain. Contoh dalam bahasa kita, ya gitu ya. Kalimat gitu ya. Lalu bahasa kan ada bahasa Sunda mangga gitu ya. Mangga dicicipi mangga yang ada di kulkas misalnya ya. Mangga pertama silahkan, mangga yang kedua buah. Nah ini dalam Al-Quran terkadang dua kata disebutkan, satu punya arti begini, satu punya arti beda lagi, ya. Gitu. Kemudian ada jinas nakis, hampir sama akhirannya, fala takhar, fala tanhar. Apalagi bagian akhirnya hampir sama. Misalnya surah wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha. Kalau di puisi itu akhirnya sama semua. Kan bisa A B ini semuanya sama. Ini kan menunjukkan tingginya sastra Al-Quran. Cuma orang-orang kadang nggak menyadari, gitu ya. Makanya ada yang coba di zaman dulu Musailamah Al-Kadzdzab, ya. Musailamah Al-Kadzdzab coba menandingi Al-Quran. Pernah suatu ketika Amr bin As menjadi delegasi utusan kaum muslimin menemui Musailamah Al-Kadzdzab. Ketika bertemu, Musailamah bertanya kepada Amr bin As, surat apa yang diturunkan kepadamu pada masa ini? Kata Amr bin As, sungguh telah diturunkan kepada beliau surah yang singkat namun dalam maknanya. Apa itu kata Musailamah? Amr membacakan ayat, ya. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Khadijah. Ya. Akhirnya kita lihat ro semua kan? Ro dan ro, tapi isinya indah. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, saling menasihati mengikuti kebenaran dan saling menasihati mengikuti kesabaran. Sekarang bandingkan dengan kata Musailamah, demikian juga diturunkan kepadaku satu surah yang semisalnya. Kata Amr bin As, surah apa itu? Kata Musailamah Al-Kadzdzab, ya wabr, ini nabi palsu. Ya wabr, innama anta udunani wa sadr wa sa'irka hafzun naqr. Wahai marmut, engkau adalah binatang yang memiliki dua telinga dan dada yang besar. Selebihnya badanmu kecil dan jelek. Ya, coba lihat. Dia sama akhirannya ro, tapi apa faedahnya? Hanya menerangkan tentang binatang, nggak ada faedahnya. Beda dengan Al-Quranul Karim yang menerangkan tentang hakikat hidup manusia, siapa yang beruntung, siapa yang rugi. Tapi susunan kalimatnya indah. Ro akhirnya sama ro. Kalau ini menerangkan binatang, apa faedahnya? Ya. Nah ini contoh bagaimana tingginya sastra Al-Quran dari sisi bahasa. Ya. Maka benarlah firman Allah, kalau mereka nggak sanggup dan pasti nggak akan sanggup membuat yang semisal dengan Al-Quran, maka Allah perintahkan. Kata Allah, fattakun nar, maka takutlah kamu terhadap api neraka. Ya. Api neraka ini, Khadijah. Api neraka ini mana nih? Tadi mana? Nomor 83. Ini saya karena catatan kaki isinya. Maka takutlah kamu akan api neraka. Nomor 83.
Yaitu dengan cara bagaimana? Takut kepada api neraka dengan beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan taat kepada Allah. Yang mana api neraka ini Allah siapkan untuk orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya. Barulah kemudian pada ayat selanjutnya Allah mentargib, mendorong untuk beriman. Jadi gini, maka takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya, ya, kalau kompor bahan bakar kompor minyak adalah minyak, kompor gas bahan bakarnya adalah gas, sedangkan neraka bahan bakarnya manusia dan batu untuk membuat tambah panas. Ya. Tentang batu di sini ada yang menafsirkan dengan batu belerang yang besar yang membuat semakin nyala, ya, yang keadaannya hitam, keras dan bau, gitu ya. Kita lihat sebentar. Ya. Ada juga yang berpendapat bahwa batu di sini adalah patung-patung dan berhala yang disembah selain Allah. Itu akan menjadi bahan bakar api neraka, sebagaimana firman Allah, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan neraka jahanam, kamu pasti akan masuk ke dalamnya. Jadi intinya adalah di sini Allah peringatkan, kalau kalian nggak mampu, Ibrahim kasih tahu. Jika kamu tidak mampu, dan pasti kamu nggak akan mampu, maka takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia, betul-betul manusia, untuk menambah panas api neraka. Dan batu bisa berupa batu belerang yang semakin menambah nyala api neraka, atau berupa batu di sini adalah berhala dan sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah. Maka itu termasuk yang menyalakan api neraka. Uiddat lil kafirin, yang mana neraka ini disediakan untuk orang-orang yang kafir, ya. Ya. Dan ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafirlah yang akan kekal di neraka. Adapun orang-orang yang beriman, kalaupun misalnya melakukan dosa besar, maka dia tidak kekal di neraka. Ya. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa neraka ini sudah ada sekarang berdasarkan kata uiddat, ya, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan bahwa neraka juga sudah ada. Baik, jadi intinya dari ayat yang kita pelajari tadi adalah bahwa ya, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menantang gitu ya, menantang orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Qur'an, ya. Coba buat, kalau sebelumnya di ayat lain satu kitab mereka nggak sanggup, ya sudah 10 surah, nggak sanggup juga 1 surah, dan ternyata mereka nggak sanggup. Dan ini menunjukkan kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Dan ketika mereka nggak sanggup, kemudian kata Allah kuatkan, pasti nggak akan sanggup, ya. Maka Allah arahkan dan sarankan mereka, takutlah kalian kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia yang kafir dan batu, ya, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Nah, barulah di ayat berikutnya Allah mengajak mereka, kalau mereka mau beriman, maka balasannya mereka akan dapatkan surga. Jadi di ayat ini di samping terdapat ancaman, juga terdapat motivasi. Kalau mereka kafir, begini balasan, tapi kalau mereka beriman, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai setiap kali mendapatkan buah, ya. Dan mereka mengatakan, inilah rezeki yang pernah diberikan kepada kami yang dahulu, seperti di dunia. Mereka diberikan buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Jadi di sini terdapat dorongan setelah sebelum disebutkan ancaman dan peringatan. Ya, dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman. Kalau mereka beriman, padahal mereka akan dapatkan surga, rezeki dan pasangan-pasangan yang suci, ya, tapi mereka nggak juga beriman. Baik, itu mungkin maksud dari ayat 3 ayat yang barusan kita baca, ayat 23, 24, 25. Kira-kira jelas Pak ya? Maksudnya jelas gak gambarannya? Kesimpulannya jelas ya, insyaallah ya. Memang di sini karena isinya catatan kaki dan kemana-mana bikin pusing kadang-kadang. Tapi intinya adalah seperti tadi. Di ayat tersebut Allah tantang, bisa nggak? Dan kita sudah bahas ketinggian kemukjizatan Al-Quran.
Kemujizatannya, lafaznya itu nggak ada yang susah diucapkan. Kemudian tidak ada yang asing di pikiran, karena biasa menggunakan kata-kata yang biasa, yang biasa didengar. Kemudian susunannya pun sejalan dengan tata bahasa. Beda dengan syair-syair orang Arab, kadang susah diucapkan seperti ad-dosyu, hukhu. Kemudian kadang susah dipahami dan terkadang hal-hal yang tidak ada faedahnya. Itu mungkin ya Pak ya. Mungkin karena waktu Isya sudah masuk, cukup ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sedikit-sedikit dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Insyaallah mungkin pada lain kesempatan kita lanjutkan sedikit-sedikit, yang penting bisa kita pahami maksudnya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.